Aku pikir semua sudah selesai, tapi sekali lagi, Mas Agung menunjukkan foto lain yang berwarna. Kali ini barisan wajah orang-orang yang aku kenal, dan berjumlah 9, karena itu Robert sudah tak ada. Ini yang terbaru, tahun 1998 kemarin, peristiwa tragedi bulan Mei. Entah kenapa setiap Mas Agung menyebutkan tahun dan kejadian berdarah yang ada, kami seperti sepakat jika ini teh baru dugaan, tapi setiap mereka berkumpul sesuatu pasti terjadi. Aneh pisan. Mas Agung kembali menggaruk dagunya. Tapi justru dari sikapnya aku merasakan kejanggalan. Dari mana Mas Agung mendapatkan data sedetail ini? Seakan mengerti isi kepalaku, pria ini kembali bicara. Abdi jeung Pak Ade dapat foto-foto ini teh dari kolega sesama jurnalis, terangnya untuk meyakinkanku dan Pak Debas. Kalau begitu, bisa saya minta tolong satu lagi boleh? Wanita ini namanya Buyun. Bisa cari tahu lebih banyak tentang dia? Pintaku sambil menunjuk salah satu foto. Abdi tak bisa janji Pak Andra, tapi insya Allah nanti diusahakan. Mas Agung kembali menulis dalam jurnalnya. Pak Ade akhirnya angkat bicara. Awalnya dia ragu, tapi sepertinya pria itu sudah tak tahan untuk mengatakannya. Sebenarnya, ada satu hal yang membuat saya sedikit tak mengerti. Apa hubungan semua kasus pembunuhan ini dengan perkumpulan mereka? Pak Debas yang sedari tadi diam, akhirnya mengatakan satu hal yang mengejutkan semua orang. Mocopat 11. Iblis Bolo Upoto yang paling mengerikan, Kolo Durmo. Padahal Pak Debas hanya mengucapkan namanya. Tiba-tiba keheningan menyelimuti kami berempat. Ketakutan itu datang perlahan. Perkumpulan ini adalah pemuja setan. Ritual Loro Blonyo salah satunya. Tiap-tiap mereka mempunyai pendamping seperti Nyi Ireng. Tapi karena perjanjian itu sudah ditutup, mereka pasti mencari gantinya, terang Pak Debas. Benar, saya teh sempat dengar. Mas Agung segera menyahut. Kalau begitu saya ada ide. Pak Ade menepuk kedua tangannya di udara kegirangan. Jangan bilang kalau selidikku seketika disambut tatap mata Pak Ade yang berbinar. Selamat Bung, kamu jadi anggota mereka yang berikutnya. Pak Ade menepuk bahu Mas Agung yang langsung pucat. Setelah sempat tertunda sehari, akhirnya rencana kami untuk pergi mengunjungi seseorang terlaksana. Tapi sepanjang jalan menuju terminal bus, Pak Debas lebih banyak diam. Padahal banyak pertanyaan yang aku utarakan, tapi bukannya menjawab dengan benar. Pria itu selalu mengatakan hal yang sama. Awakmu bakal eruh, seko wong sing lebih paham le. Begitu katanya. Setelah mengantarkan kami ke terminal, Mas Bambang kembali ke rumah. Mengemban amanah yang aku sampaikan, menyelidiki tentang Mas Bagus bersama Pak Ade juga Mas Agung. Pria itu, awas saja kalau sampai dia menyentuh Adis, kupatahkan tangan dan kakinya. Mestinya hari ini aku kembali ke Lampung, tapi rentetan kejadian ini memaksaku untuk tetap tinggal, apalagi Pak Ade juga menagih janjiku. Beruntung Pak Sigit sanggup menghandle semua pekerjaan di perusahaan. Ya bagaimana lagi, aku harus mengorbankan salah satunya. Aku takut jika semua ini berimbas pada Adis atau Aji. Jangan sampai mereka ikut menanggung dosa buyutku. Perkumpulan rahasia para pengusaha itu pun ternyata sangat berbahaya. Apalagi setiap anggota mereka memiliki pendamping sekuat Nyi Ireng. Terobos sedikit saja aku bisa mati. Raden Setia juga tak kunjung menemuiku, bahkan dalam mimpi sekalipun. Pria itu, sebenarnya apa yang dia lakukan? Aku benar-benar membutuhkannya. Setelah 5 jam naik bus, kami turun di persimpangan dengan Tugu yang berdiri di tengah jalan sebagai tanda. Karena tak ada angkutan umum, akhirnya kami mencari tumpangan mobil warga yang lewat. Beruntung sebuah mobil pickup melintas. Sang sopir mengizinkan kami menumpang di bak belakang. Hembasan angin yang sejuk dan cuaca yang redup membuatku tertidur di antara tumpukan rumput. Guncangan di bahu memaksaku membuka mata. Kami sampai di pinggir hutan pinus yang lebat. Pak Debas mengetuk jendela sopir, memintanya berhenti. Terang saja, pria kurus di belakang kemudi itu menatap keheranan.
Pikirnya orang gila mana yang mau masuk hutan angker, apalagi hari sudah menjelang malam. Iya, kalau aku sih memang sudah menggila sejak Adis menolak rujukku kemarin. Tapi kalau Pak Debas aku belum tahu. Dia hanya nyentrik saja sih. Tenanan mandek nang kene mbah? Tanya sopir sekali lagi. Enggih mas, matur suwun yo. Pak Debas menjawab tanpa keraguan. Akhirnya pria itu menyerah dan berpesan pada kami untuk berhati-hati. Pria itu berlalu sambil sesekali menoleh ke belakang. Pak Debas hanya mengangguk dan melambaikan tangannya. Di antara batang pinus yang lebat, kami menyusuri jalan setapak yang licin. Kabut mulai turun. Jam di tanganku menunjukkan pukul 5 sore. Tapi suasana di dalam hutan ini sudah mulai gelap. Pak D, kita mau kemana toh? Tanyaku untuk kesekian kalinya. Mengko awakmu uruh dewe. Jawaban pria nyentrik di depanku ini pun masih sama. Keanehan mulai terjadi. Decit burung terdengar ramai di kejauhan. Tapi dalam waktu sedetik saja, jaraknya mendekat hanya beberapa meter dari belakang kami. Aneh. Semenit kemudian, suaranya berubah menjadi lengkingan tawa, menggema, yang saling bersahutan dari dalam hutan. Saat aku hendak mencari asal suara, Pak Debas kembali mengingatkanku. Ojo dirungokke, banyak zikir, tegasnya. Sekelebat bayangan berpindah dari satu pohon ke pohon yang lain, seperti sengaja menarik perhatian. Belum lagi, belasan sosok astral mengintip dari pepohonan, juga semak belukar sepanjang jalan setapak. Mereka mulai berdatangan. Setiap hutan punya pesona dan penjaganya sendiri. Begitu juga di sini. Ojo sekali-kali awakmu nengok ya le. Sekarang banyakin zikir wae. Iya Pak De, jawabku cepat. Perjalanan ini mengingatkan pada pendakian kami beberapa tahun yang lalu. Bedanya kali ini Pak Debas tak banyak bicara. Entah apa yang ada di dalam pikirannya. Kami sudah berjalan selama 1 jam dalam diam, menyusuri jalan setapak yang basah, masuk lebih jauh ke dalam hutan yang semakin gelap. Medan yang kami lalui juga semakin terjal. Tas di punggungku pun tambah berat. Mungkin saja aku kelelahan, pikirku begitu hingga sebuah tangan pucat terulur dari samping wajahku, menunjuk Pak Debas dan berbisik lirih. Raden Basuki, sialan, rupanya ada yang naik, pantas saja berat. Sosok ini pun menyentuh pipiku dengan jari jemarinya yang beku. Salim Chandra, titisan yang kedua, lirihnya. Selamat datang Raden Setia. Kuduku meremang. Tangan itu sungguh dingin dan pucat, bahkan putih seperti kertas. Aku tak bisa memastikan siapa sosok yang naik di atas punggungku ini. Tapi dari suaranya bisa dipastikan jika dia seorang perempuan. Auranya aneh, dingin, dan suram. Persis seperti yang aku rasakan saat pertama kali masuk ke dalam hutan pinus ini. Aku tahu dia tak berniat jahat, tapi aku juga tidak merasakan kebaikan dalam nada suaranya. Sebenarnya siapa dia? Mungkinkah dia sosok penjaga di hutan ini? Entahlah. Yang pasti, sosok ini membuat beban di punggungku makin berat, membuat jarakku dengan Pak Debas makin menjauh. Sial, siluet Pak Debas perlahan menghilang di telan kabut yang semakin tebal, sedangkan sosok di punggungku ini tertawa kegirangan. Rambutnya menjuntai tepat di depan wajahku. Baunya seperti kembang kenanga, tapi aku justru semakin takut. Karena yang aku tahu, semakin harum artinya semakin berbahaya. Aku terus berjalan mengikuti jalan setapak sambil menunduk. Perlahan tapi pasti, ketakutan semakin membesar. Aku mengepal kedua tanganku yang bergetar sekuat mungkin. Sedangkan puluhan mata menatap dari semak pakis dan celah pepohonan sepanjang jalan. Aku terus berjalan sendirian di tengah hutan dengan sosok makhluk astral yang naik di atas punggungku. Sialan, wanita ini malah melingkarkan kedua tangannya di bahuku dan merebahkan kepalanya. Kenapa sih takdirku dengan mereka tak kunjung usai? Ayolah Anda, jangan jadi pengecut. Sepanjang perjalanan aku terus berdoa seperti pesan Pak Debas, berusaha menekan ketakutan yang semakin hebat, dan seraut wajah yang terlintas membuatku tenang seketika. Adis. Sendakala sudah datang. Dalam bias cahaya kemerahan juga udara yang mulai singgup, aku terus menunduk mendaki jalan setapak yang semakin menanjak hingga sampai di atas bukit dengan rumah kayu yang terawat.
Sebuah lampu Petromax menyala menerangi depan teras di tengah kabut yang tebal. Rumah kayu yang pernah aku datangi dalam mimpiku, dan wanita di punggungku pun hilang entah kemana. Saat aku mendekat, sayup suara saling bicara satu sama lain terdengar dari dalam rumah. Pak Debas dan seorang pria yang lebih tua saling bertegur sapa. Saat pria itu menoleh, aku segera mengenalinya. Laki-laki bersorban yang mengusirku saat itu. Ternyata ia lebih renta dari yang kulihat dalam mimpi. "Tenan kan kowe mrene meneh?" sambutnya. Kali ini tatapannya lebih ramah. Satu hal lagi yang mengejutkanku. Pria tua ini bangkit, lalu memelukku erat sambil menyebut namaku berulang kali. Aneh. Hujan rintik menghantam atap genting pondok kayu milik Eyang Damar. Begitulah Pak Debas memanggilnya. Pria tua yang sudah menunggu kedatangan kami sejak pagi tadi. Dalam bias lampu Petromax yang terang, kami duduk berhadapan di ruang tengah. Di atas tikar pandan dengan kopi pahit yang mengepul, ditemani sepiring singkong bakar untuk makan malam. Sedangkan di dapur, perapian sengaja dibiarkan menyala untuk menghangatkan ruangan. Kami saling bicara seperti sudah lama saling mengenal. Udara yang dingin memaksaku melingkar dalam sarung pemberian tuan rumah. Nafasku sampai berembun saat meniup cangkir kopi pahit yang hangat. "Aku wes ngerti tujuan awakmu podo mrene," Eyang Damar bicara sambil mengunyah singkong bakar. "Piye meneh, aku mung kepikiran sampean," Pak Debas menjawab sambil menyesap kopinya. Sedangkan aku terus mengamati Eyang Damar yang kini tepat berada di depanku. Auranya itu kembali terasa. Aku tahu dia juga titisan seperti kami, tapi ada satu aura lagi yang aku rasakan. Tapi semakin aku mencoba mencari tahu, hal itu justru semakin samar, seakan tertutup sesuatu. "Julung kembang, ojo nrawang wong tua sak penak udelmu dewe." Eyang Damar menatap tajam padaku, membuat Pak Debas tergelak. Ternyata beliau menyadari isi kepalaku, membuatku kaget setengah mati. "Andra, aku ngerti, kowe iso. Tapi mbok yo, lihat dulu siapa yang mbok disawang." Eyang Damar ini salah satu titisan yang paling tua le. "Iyalah, asem tenan Pak Debas, kenapa baru bilang?" Mau tak mau aku minta maaf sambil menggaruk kepala yang tak gatal. "Jadi semua sesuai Sumpah Wijaya ya?" Eyang Damar mengatakan satu nama yang membuatku tersedak parah. Hidungku pedas dan pengar karena kopi yang panas. Sedangkan Pak Debas langsung menepuk punggungku berulang kali, membuatku terbatuk semakin hebat. "Yalah, dah bismillah apa kowe le?" Pak Debas kembali meledekku. Sedangkan Eyang Damar menatapku lekat, persis seperti sebelumnya. Tersirat amarah dan dendam dalam kilat matanya. Kakek tua satu ini, dia pasti punya petunjuk tentang sosok Wijaya yang kerap diteriakan seseorang dalam tidurku. Siapa dia? Jeritan wanita dari kejauhan mengagetkan kami berdua, tapi tidak dengan Eyang Damar. Dengan tenang, ia menyesap kopi hitamnya. Pria tua di hadapanku ini, bisakah kami mempercayainya? Tubuhku masih terus berguncang karena tersedak. Eyang Damar tahu tentang seseorang yang bernama Wijaya? Tanyaku terbata-bata, sambil berusaha menenangkan diri dari batuk kerjaan yang pedas. Meski ada sedikit keraguan dalam hatiku, tapi kami tak punya pilihan. Pak Debas juga pasti punya pertimbangan kenapa kami menemui pria renta yang kini menatap tajam padaku. Eyang Damar menghela nafasnya, menatapku dan Pak Debas bergantian. Bukannya menjawab, dia justru bangkit dan masuk ke dalam ruangan lain, lalu kembali sambil membawa sesuatu. Membuatku semakin penasaran. Wijaya itu laki-laki yang memulai semuanya, jawabnya sembari menyodorkan benda yang dibawanya padaku. Sebuah buku usang bersampul kulit. Tiap lembaran kertas yang kusam berisi tulisan tangan yang rapih dengan campuran aksara Jawa yang tak aku mengerti. Juga gambar sosok-sosok iblis yang mengerikan. Jadi benar, edan, sinteng. Pak Debas yang ikut menyimak tiap lembaran yang kubuka bahkan seperti tak percaya dengan ucapannya sendiri. "Mau copat 11, tegasku padanya. Pria nyentrik ini mengiyakan dengan anggukan mantap dan wajah yang cemas. Akhir-akhir ini,
demit perempuan itu juga makin edan. Berbeda dengan Pak Debas, pria renta di hadapanku ini justru bersikap tenang sambil kembali menyesap kopinya. Dari dalam saku bajunya, Eyang Damar mengeluarkan buntalan plastik hitam. Tangannya dengan cekatan meracik tembakau, juga sedikit cengkeh di atas kertas papir. Ritual ini, tak pikir mereka cuma melakukan salah satunya. Nggak nyangka kalau perkumpulan itu ternyata melakukan semua ini. Kentir, tegas Pak Debas sekali lagi. Eyang Damar hanya mengangguk. Tangannya yang keriput sibuk memilin kertas papir berisi tembakau. Seketika suasana berubah menjadi hening. 11 ritual, jadi ucapan wanita yang terkoyak itu benar. Aku masih terus membalik tiap lembar kertas usang, meskipun tak mengerti sama sekali dengan semua tulisan yang ada. Tapi dari gambar yang aku lihat, semuanya menjelaskan 11 ritual yang berbeda. Ono sing tulanan karo ngabruk nyawa. Eyang Damar mengatakan hal yang sama persis seperti yang aku dengar dari pria pembunuh itu kemarin. Eyang, ngabruk nyawa itu apa? Tanyaku pelan. Salah satu ritual yang paling berbahaya. Pria itu berusaha mendapatkan sosok yang selama ini aku jaga. Wanita yang ada di sana? Tanyaku lagi. Eyang Damar mengangguk. Dia salah satu bolo upoto yang berbahaya. Apalagi selama ini dia juga menahan rasa laparnya. Meskipun sudah kuganti dengan janin binatang, tetap saja bedo. Janin? Janin apapun, binatang ataupun manusia. Eyang Damar enteng saja mengatakannya. Padahal aku langsung mual. Selain karena ucapannya tepat di lembar halaman buku yang aku buka, gambar sosok wanita berambut panjang memangsa bayi yang terpotong-potong, Sinting. Eyang Damar menarik nafasnya. Meskipun terlihat enggan, pria renta ini akhirnya mengatakan sesuatu yang ditahannya sedari tadi. Le, wes waktune awakmu nutup kabeh lelaku buyutmu. Lelaku? Bukannya aku sudah memutuskan perjanjian dengan Nyi Ireng? Bahkan Robert sudah berkorban. Kenapa masih belum cukup? Terangku membela diri. Karena ini sumpah buyutmu sendiri. Sumpah? Sebenarnya apa yang sudah dia lakukan? Awakmu ngerti ora, Le? Buyutmu itu Salim Wijaya. Dia yang membawa semua ritual mocopat ini. 11 ingon iblis untuk masing-masing pengikutnya yang setia. Tapi ada satu hal yang tidak banyak orang tahu. Kakekmu juga membawa sepasang iblis. Yang laki-laki namanya Ki Kolodurmo, dan yang perempuan namanya Nyai Durganti. Kali ini Eyang Damar bicara tegas akan menahan amarah padaku. Setelah buyutmu mati, Raden Setia mengurung Nyai Durganti di sini dan memutus perjanjian loro blonyo untuk melindungi keturunan Salim. Sayangnya, Kolodurmo justru bebas dan mendampingi 11 ritual yang lain. Salim Chandra, semua sudah jadi takdirmu. Bayar lelaku iki karo getihmu. Pria renta di hadapanku ini memantikan korek dan menyesap rokok tembakau buatannya sendiri. Keheningan kembali. Tak ada satupun dari kami bertiga yang membuka suara. Hanya ada asap tembakau sangit yang terus dihembuskan Eyang Damar, juga kopi hitam yang mulai dingin. Kecemasan Pak Debas terbukti. Ketakutanku juga kembali, sedangkan Eyang Damar dengan tenang terus menghisap rokoknya berulang kali. Udara yang dingin dan suasana yang sepi semakin membuatku terpukul. Bingung juga putus asa. Aku sungguh tak mengerti semua ucapan pria di hadapanku ini. Hingga detik berikutnya, Eyang Damar mendekat padaku sembari menggumamkan syair Jawa kuno. Tangannya yang keriput mengusap wajahku. Lalu semuanya mengalir. Kilasan masa lalu buyutku dan bagaimana perjanjian gila ini terjalin. Pria tegap dengan postur besar dan gagah berbeskap Jawa, Salim Wijaya. Seorang Demang yang memimpin salah satu distrik bentukan pemerintah kolonial di Pulau Jawa. Pemuda pribumi keturunan Ningrat dengan darah bangsawan yang mengalir dalam tubuhnya. Awalnya Salim Wijaya adalah pria yang berhati lembut. Namun, satu ujian yang berat membuatnya berubah. Iya, pria itu tak kunjung mendapatkan keturunan.
membuatnya mulai dikucilkan orang-orang. Bahkan sang istri pun sampai putus asa, membuat sang Demang makin kalut. Baginya seorang laki-laki gagal jika tak mempunyai anak. Bahkan lawan politiknya dengan lancang memanggilnya sang Demang yang gabuk, melukai harga dirinya. Aku terus melihat kilasan peristiwa yang berputar. Bagaimana perjuangan Salim Wijaya untuk mendapatkan keturunan. Semua tirakat dan sedekah pun telah ia lakukan. Bahkan ia sampai menikahi beberapa wanita sekaligus. Namun keinginannya memiliki zuriat penerus tak juga tercapai. Seakan tak cukup, gelombang ujian lain menghantamnya bertubi-tubi. Musim paceklik membuat setoran pajak pada kompeni menurun. Tindakan kasar dan menyakitkan yang diterima para penduduk di wilayahnya membuat Salim Wijaya semakin putus asa dan perlahan melupakan Tuhannya. Dalam hening malam, di ujung tirakatnya, sosok wanita hitam datang bersamaan dengan gending pengantin yang mengalun. Nyi Ireng menuntunnya menemui kaum Bolo Upoto di puncak gunung piramida. Awalnya pria itu bergeming dan tegar, namun hatinya yang terluka mulai goyah. Padahal pria itu seorang titisan, bukan hanya titisan biasa, melainkan Raden Setia, kaum Cengkorobolo, sang simbol matahari yang menerangi Mayapada. Tapi sungguh licik, iblis-iblis itu justru menjadikan embel-embel titisan matahari sebagai alasan jika Salim Wijaya harus memenuhi tanggung jawabnya. Aku berusaha menahannya, namun saat tanganku menyentuh tubuhnya, semuanya hampa. Aku sempat terlupa jika ini hanya kilasan peristiwa. Memang dasarnya manusia itu tamak dan tak sabar. Perjanjian telah dibuat dan mau copat 11 yang terlarang dibawa oleh Salim Wijaya. Satu persatu para ingon setan itu dibagikan pada pengikutnya yang setia. Semua terselesaikan di mata Wijaya. Akhirnya pria itu memiliki seorang anak bermata biru dan berambut pirang. Bolo Upoto memberi tanda pada setiap keturunannya sebagai peringatan dan bukti jika darah dan daging dalam tubuh mereka adalah hasil perjanjian dengan iblis. Pun selama darah itu mengalir dalam nadi-nadi keturunannya, Salim harus terus membayar setiap mahar yang telah disepakati. Begitu juga para pengikutnya yang lain. Korban mati setiap tahun, loro blonyo, ngabro nyowo, songo puncung, papa sinom, dan ritual lain yang tak kalah mengerikan. Aku bahkan tak bisa menahan tangis. Semua tergambar begitu nyata. Salim Wijaya, dia sungguh gila. Pengorbanan itu terjadi selama bertahun-tahun di atas tanah terkutuk dengan daging dan darah para warganya sendiri. Selama itu juga, Raden Setia terus mengingatkan, tapi pria itu bergeming karena hatinya telah mengeras seiring dosa yang terus ia lakukan. Nasi sudah menjadi bubur. Saat usianya mulai senja, pria gila itu pun akhirnya menyadari. Sayangnya semua sudah terlambat. Penuh penyesalan, Salim Wijaya mencoba mengembalikan semua yang telah ia bawa. Namun persyaratan yang diajukan sang iblis membuatnya kembali goyah. Dia harus mengembalikan semua pemberian sang iblis, terutama anak laki-lakinya yang sudah dewasa dan cucu laki-laki bermata biru. Takdir kembali bergulir. Dengan bantuan Raden Setia, pria itu memilih untuk mengorbankan dirinya, menutup semua perjanjian yang dibawanya sebagai pengganti mahar yang harus dibayar. Memang dasarnya manusia itu lebih kejam daripada iblis. Di ujung kematiannya, pria itu justru dikhianati oleh pengikutnya sendiri. Mereka berbalik arah dan membawa kembali ingon Mocopat 11. Di atas puncak yang dingin dan berkabut, terikrar sebuah sumpah dari Salim Wijaya yang meregang nyawa dalam genangan darahnya sendiri. Pria itu menjerit parau, disaksikan purnama yang terang. Titisanku sing keloro bakal lahir, bocah julung kembang sing nggawa getihku ning jero ragane. Keturunan Salim Wijaya sing nebus dosaku lan balekno kabeh Mocopat 11. Pengkhianat-pengkhianat iku bakalan mati dipangan ingone dhewe-dhewe. Pria itu menatapku penuh penyesalan. Seakan-akan dia tahu jika aku akan datang. Tangannya menggapai padaku
namun aku bergeming. "Di ngapura buyutmu le," lirihnya untuk terakhir kali. Sebelum sebuah tangan raksasa mencengkram kepala Salim Wijaya lalu meremas dengan mudahnya hingga kepala itu remuk. Sebuah tawa menggema disusul yang lainnya. Tawa yang pernah aku dengar sebelumnya, para Bolo Upoto. Kilasan peristiwa itu terus berputar. Dengan perlindungan Raden Setia dan pengorbanan nyawanya, anak keturunan Salim Wijaya tetap bertahan pun dengan harta yang ditinggalkan. Namun sayang, karena nafsu dunia, seorang wanita serakah mengembalikan semua pada keturunan Salim yang lain, meskipun Ingon Nyi Ireng menolaknya. Tapi sejatinya perjanjian itu kembali sempurna. Tepat setahun berikutnya, janji itu terwujud. Hari Sabtu Pahing, saat matahari terbit, lahir anak laki-laki keturunan Salim yang dijanjikan, bocah julung kembang Salim Chandra. Saat tangan keriput itu terangkat, wajahku sudah basah. Silau lampu petromak membuatku buta sesaat. Sambil menunduk, aku menangkuk wajah dan terseduh. Hatiku sakit, nyeri, dan tak lagi bisa menilai apakah semua kesalahan ini patut aku sematkan padanya, Salim Wijaya. Bagaimanapun jika bukan karena keputusannya, aku tak akan pernah ada. Aku tak akan pernah mengenal Adis. Aku tak akan pernah memiliki Aji. Bagaimanapun roda takdir sudah bergulir, dan sumpah itu telah terucap bahkan jauh sebelum aku ada. Seketika semua ini menyadarkanku jika sejak awal keberadaanku adalah sebuah kesalahan. Apakah aku harus mati seperti Robert dan Abang Aji? Karena sejatinya kami memang tak pernah ada. Tapi Tuhan, kali ini bolehkah aku memilih? Aku ingin hidup. Aku tak mau mati. Aku tak ingin jadi matahari. Aku ingin melihat anakku tumbuh dewasa. Aku hanya ingin mati dalam pelukan Adis di usia senja, bukannya mati jadi makanan iblis. Akhirnya perjuanganku dan pengorbanan Robert menutup perjanjian Loro Blonyo hanyalah awal dari kebenaran yang mengerikan. Tujuan awal Salim Wijaya untuk menyelamatkan orang lain pun hanya sekedar pembenaran yang membungkus ketamakannya. Sialnya, dosa itu saat ini ada di pundakku. Tuhan, aku tahu jika ini adalah ketetapan-Mu, tapi ini sungguh tak adil. Aku tak pernah meminta lahir dalam keluarga ini. Dadaku semakin ngeri mengingat si kecil Aji. Haruskah anak itu ikut menanggungnya? Tuhan, tidakkah Kau terlalu kejam? Anak itu pun tak tahu apa-apa. Ketakutan, kecewa, juga putus asa, semua menumpuk dalam rongga dada, membuat nafasku semakin sakit. Le, wes wayai kowe nrimo takdirmu. Eyang Damar kembali menasehatiku lagi. Tapi, takdir? Aku gak pernah minta takdir ini, Eyang. Hatiku semakin nyeri. Lukaku bagai disiram garam. Kenapa harus aku yang menyelesaikan semuanya? Aku tak melakukan kesalahan apapun. Opo sing gawe apot awakmu, ha? Durung puas awakmu ndelok sak kabehne. Opo atimu saka watu? Opo atimu padha karo buyutmu? Pria renta di hadapanku ini pun tak mau kalah, menghardikku lebih keras. Tapi aku tidak gila seperti Wijaya, teriakku lagi. Nak ngono, tebus perjanjiannya le. Eyang Damar menghantam tangannya di atas lantai kayu, melepaskan semua amarahnya. Sedangkan Pak Debas bergeming melihat perseteruan kami sambil menyilangkan kedua tangannya. Aku gak mau mati, Eyang. Akhirnya aku menumpahkan semuanya. Aku gak mau jadi tumbal. Kenapa aku tak bisa hidup bersama dengan Adis, juga anakku? Kenapa? Karena awakmu kudu balesno dendam buyutmu. Dendam karo keturunan pengecut yang berbalik arah, bahkan saat buyutmu meregang nyawa. Opo awakmu gak melas, le? Dengan para korban juga pada buyutmu sendiri. Suara Eyang Damar yang semula tegas menjadi sendu dan lirih. Tatapannya yang menyalak padaku pun meredup, menyadarkanku bahwa Salim Wijaya telah berusaha menebus dosanya. Semua ini terjadi karena pengkhianatan dan keserakahan bawahan Wijaya. Eyang Damar mengingatkanku tentang satu hal, dendam. Semua kenanganku dengan Abang Aji kembali. Rasa panas datang merambat memenuhi relung jiwaku. Amarah
kebencian, sakit, semuanya bersatu lalu merangkak naik ke permukaan, membuat wajahku panas dan merah menahan semuanya. Benar, jika bukan karena kelicikan mereka, aku pasti tak bernasib seperti ini. Aku pasti masih bersama kedua orang tuaku dan Abang Aji. Hidup normal tanpa mata biru dan darah terkutuk yang kini mengalir dalam nadiku. Ya, semua ini salah mereka. Seketika aku mengerti jika takdirku tak hanya untuk memenuhi janji Salim Wijaya, tapi juga membalaskan dendamnya. Bangsat, keparat, ini semua salah mereka. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Tony FS. Terima kasih Mas Simple Dandy. Terima kasih teman-teman sudah menyimak sejauh ini di Tony FS. Saya pamit. Wassalamualaikum. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ejaan, atau salah intonasi. Sampai jumpa di bagian berikutnya.